ada hal yang Holy Spirit ya di dalam buku itu. Kalau kita kajian di dalam KBBI-nya Arab, makna kitab itu tentu dia kitab suci. Kitab yang bukan dikarang oleh manusia, tetapi kumpulan-kumpulan doa gitu. Coba kita buka datanya. Nah itu dia. Maksudnya arah diskusinya kita satu-satu. Makna kitab secara bahasanya apa, secara istilahnya apa. Kemudian kita kaji dari makna KBBI-nya Arab. Nah itu baru ketemu dia. Makna kitab tadi itu. Mana Bang John? Sama kayak tadi Bang John. Makna Allah di dalam KBBI Indonesia apa, kan gitu. Kemudian kita compare lagi di dalam KBBI-nya Arab. Ternyata makna Allah di situ Rabbi atau ilahi. Nah, sudah. Jadi jelas bahwa arti kitab adalah kumpulan doa-doa suci. Itu arti kitab. Jelas ya? Benar itu ya? Kumpulannya. Ya bro. Bisa dikatakan demikian Bang John. Ini asumsi saya ya. Maksudnya yang saya pelajari secara awam. Jangan pakai asumsi bro. Pakai data bro. Nanti kalau pakai asumsi nanti beda lagi. Data yang kau sebutkan itu kan berdasarkan data kau bilang tadi. Dari KBBI Indonesia sama dari Dan KBBI Arab. Ya, artinya itu sebuah kumpulan. Kumpulan ya. Nah, jadi kumpulan. Jadi itu yang saya tanyakan. Kata kitab itu bukan berarti harus kumpulan buku-buku. Bukan harus gitu. Kata dasar kitab itu kataba. Kataba itu apa? Bisa jadi hukum, ketetapan. Makanya harus belajar original teks. Gitu. Di sini jelas. Ya. Tuh. Kitab Allah. Ya. Artinya apa? Ketetapan Allah. Jadi Aisyah itu diberi apa? Ketetapan. Selesai ya, John? Coba Kismoto kau bacakan dulu di Imran 178. Iya kamu apa? Ali Imran 178. Saya pengen nanya. Imran ayat berapa? 178 kalau nggak salah. Kalau nggak salah bener dong. Ya, mudah-mudahan. Yang ini. Mana sih? Dan jangan sesekali orang kafir itu mengira bahwa tengah waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Pasti. Dan jangan sesekali-sekali orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Bukan bro. Kalau 78 apa bro? 78. Oh 78. Iya. Bukan itu kayaknya. Yang mengenai apa biar dicari, Bang Odes? Itu tentang kitab yang diputar-putarkan, yang diputarbalikkan. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab. Agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab dan mereka berkata itulah dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Nah, ya, terus konteks pertanyaannya apa? Karena saya baca di dalam Ali Imran 1 sampai 78 ini adalah ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Bahwa kata kitab yang dimaksud di dalam Ali Imran itu merujuk kepada Al-Qur'an. Bukan Taurat kok. Taurat dong. Taurat John. Taurat. Kamu nih framing mulu itu kamu. Ini nih. Aduh, Muhammad. Ya kan? John. Ada sih. Loh. Kok no? Salah. Konyol loh ke Nabi Muhammad. Kurang salah. Salah.
Oke, Salah, kalau kamu salah. Oke. Kalau saya salah. Sekarang kamu baca Fusilat 41 ayat 3. Ini kitab yang mana yang Itu dimaksud? lain lagi. Kamu dari tadi nipu melulu, tapi kamu nggak minta maaf dulu kamu. Kamu udah 2 kali nipu loh. Ini salah. Sabar. Biar diluruskan, dengar. Tahu Jabur Injil hidayah mana? dengan Di mana kata diluruskannya Taurat Jabur Injil di ayat itu? Hah? Gini, Di mana? Bang Jon, dengar. Ayat ini bahkan secara khusus menerangkan perilaku buruk kaum Yahudi, terutama tokoh-tokohnya. Sungguh di antara mereka ada segolongannya, di antaranya ada tokoh-tokoh agama yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab Taurat. Coba buka ayat 75, 76, 77, 78. Ada nggak kaitan dengan Yahudi? Ali Imran. Ya ada, dan itu di antara ahli kitab misalnya Yahudi, John. 75-nya Yahudi itu, 75 ahli kitab itu Yahudi, John. Woi, tukang tipu, Yahudi itu. Jangan bilang-bilang Yahudi, itu tafsiran. Saya yang nanya itu. Astagfirullahaladzim, tafsir. Bang, kasih terjemahannya Bang dari Ali Imran 75, Bang. Gini nih, kalau umat biasa nipu ya, umat terjemahan biasa nipu, nggak percaya sama orang. Waduh, Makanya beda, bro. Biar Jon. dibuka datanya, Bro, Jon. tahu dapat. Bible sama Al-Quran itu beda, bro Jon. Nipu lagi Ya. kau, John. Dengar. bilang Taurat. Kau bilang Taurat. Ayat 75 ya. Wa min ahlil kitab biman ya, baca nih. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar dan tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang itu sebabkan mereka berkata tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Itu kan kepada Muhammad buta huruf. Jelas itu ayat itu. Waduh, John. Aduh, John. Lucu ini penyembah manusia ini. Kamu tahu nggak? Esensi ayatnya Bang Jon, baca Bang Jon. Kamu pikir, kalau Nabi Muhammad buta huruf wajar, saya bilang sebelum menerima wahyu buta huruf wajar. Itu hal yang wajar untuk menunjukkan kesucian. Ayat itu tentang kesucian. Muhammad, ya, tentang di Arab, nggak ada hubungan dengan Yahudi. Baca tafsiran Astagfirullahaladzim. Baca tafsiran Sekarang penyembah manusia itu kocak-kocak ya, gila semua. Ayat 76, ayat 77. Ada nggak kira-kira kaitannya dengan Yahudi? Betul. Ini kita menjelaskan. Bang Des, baca itunya Bang, esensi dari ayat tersebut Bang. Bawahnya itu ada tuh. Esensi dari ayat keseluruhannya aja. Baca itu mungkin coba. Sekarang lagi loading. Al-Quran. Dia kalau ayat Al-Quran nggak bisa diasumsi liarkan Bang Jon. Dia setiap ayat itu kan setiap ada kata kitab itu kalau dipakai ada Taurat, esensi dari ayat tersebut itu. Itu jelas. Kalau kata kitab di sini itu menunjukkan adalah Al-Quran. Karena tidak menyebutkan Taurat, Jabur atau Injil di sana. Kitab yang dimaksud bukan apa? Di mana kamu bilang tidak menunjukkan kitab Taurat Injil? 78. Ayat 3. Iya, ini kita jelasin satu-satu ya, Bro Jon ya. Allah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad SAW. Dengar dulu, belum selesai. Kok kamu potong di sini? Ini masih panjang nih. Yang mengandung kebenaran, ya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan apa nih, Bro Jon? Baca coba. Taurat dan Injil, ya. Jadi jelas ya, bahwa Tuhan menurunkan kitab Al-Quran. Ayat bawah lagi Bang, dia nyambung tuh. Jadi jangan kau bilang wahyu, jangan kau bilang perkataan. Kitab itu yang diturunkan, sekumpulan. Ya kan? Sekumpulan wahyu Bang Jon. Iya, sekumpulan wahyu. Artinya dalam bentuk tulisan. Itu. Bukan dalam bentuk tulisan Bang Jon, tapi dituliskan. Dalam wahyu itu turun. Itu kan dalam bentuk tulisan, Bro. Kalau dituliskan berarti dalam bentuk tulisan. Kalau dibacakan dalam bentuk bacaan. Dengar. Sebelumnya kamu nggak tahu kamu kitab itu gimana. Sebagai petunjuk bagi manusia,
dan dia ini merujuk kepada Allah ya. Menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Mana aku tahu, kau jelaskanlah biar aku tahu. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Artinya apa? Orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu apa? Ini ayat-ayat Allah ini. Al-Furqan. Nah. Oh iya, sudah aku request. Bentar saya naikkan ini dulu ke pental mungkin. Nah, ayat-ayat itu dia berhubungan, Bang. Dibaca lagi ayat di bawahnya dan nyambung dia. Kemudian ada esensi dari ayat tersebut. Ya Tuhan selain dia Maha Perkasa banyak bijaksana. Nah, ini dia. Ini dia nih. Mana dia? Ah, itu baca, Bang. Yang mana tuh? Mereka mengikuti Baterai. Ya ampun. Yang pada piknik. Dari yang ada Tauratnya, Zabur, Injilnya, ayo. Udah ke Bandung ini. Ada Taurat, Zabur, Injilnya sebutkan di situ. Baterai, handphone. Ayat berapa kira-kira yang ada kata Taurat, Zabur, Injil? Yang tadi. Ini kan udah jelas. Kasih tahu ayat berapa tuh, Bang? Membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Ya, betul. Biar jelas dah. Dia esensi ayat itu dia berhubung-hubungkan dah. Biar orang bodoh ngerti gitu loh. Mantap. Allah menurunkan kita. Gaya-gayaan pemakan babi ngajarin orang yang haram makan babi. Dia mengandung kebenaran. Ulangi lagi. Yang mengandung kebenaran. Ulang lagi dari depan, bro. Biar dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad SAW yang mengandung kebenaran. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi yang diturunkan kepada Muhammad yaitu Al-Quran dan Taurat dan Injil. Yang membenarkan Taurat dan Injil. Iya. Terus masalahnya apa? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Dalam surat Al-Imran ini kata kitab di sana merujuk kata kepada Al-Quran. Astaghfirullahaladzim. Aduh, dia potong-potong ayat dia, cuma dia nggak paham gini loh, Bang. Kalau yang saya baca ya, John itu nggak paham gini loh. Ayat ini redaksinya berhenti sampai di mana? Ayat ini sampai ayat berapa redaksinya berhenti? Jadi dia berhenti di sesuka hati dia gitu loh, gitu Bang. Ini yang saya lihat kayak gitu. Saya begini. Di situ disebutkan kalau kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur ditulis. Oke, John, sekarang gini saya mau tanya, John, kalau Injil Matius pasal 7 ayat 21 ya, saya potong satu ayat gitu loh. Lalu saya bilang gitu loh, orang yang nerima Yesus itu nggak selamat, nggak masuk surga karena syaratnya bukan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Soalnya Yesus mengatakan nih, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang ada di surga. Jadi ngikut Yesus itu bukan jaminan masuk surga, tapi mengikuti kehendak Bapa, John. Kamu terima nggak kalau saya ngomong kayak gitu? Benar itu. Saya nggak mau bantah, itu benar itu loh. Sangat betul. Oh benar, berarti kamu nggak pasti masuk surga, kasihan banget dong, John. Ya bener lah. Untuk kalau masa saya ngikut Yesus tapi saya berzina, saya mabok. Ya enggak. Jadi gini, John, ya. Menerima Yesus sebagai Tuhan itu bukan syarat masuk surga, John. Gitu loh. Jadi kalau yang kata pendeta bilang terima Yesus pasti masuk surga itu ngibul, John. Oh, kalau kita nerima Yesus, maka ngeles dia kan, ngeles dia di situ. Mencuri. Jadi gitu. Jadi saya lihat gini loh. John ini suka pakai standar ganda gitu loh. Kalau nggak menguntungkan dia, parameter yang sudah dia sepakati dia langgar. Gitu loh. Dia cuma cari yang menguntungkan. Oh, debat-debat model begini mah ini otak-otak penjajah, John.
Ya saya maklum sih, kamu kan pengikut tugas kami itu agama warisan tugas penjajah. kami itu Jon. hanya menyampaikan, Bang Jon ya. Dengar Tugas dulu. kami itu hanya menyampaikan Bicara, seperti biar ayat dia Ali Imran kena, ayat nanti jangan 20. di-report. Dengar dulu, Bang. Bang Jon, dengar Bentar, dulu. saya jawab Dengar. dulu omongan si Rizky nih, biar saya jawab dulu sebentar. Bahwa jika kita memang mengakui benar-benar mengikuti Nabi Muhammad, maka kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, ya jangan berkata dusta. Nah, itu yang dikatakan Tuhan kepada kita. Kalau kau mengikuti Oke, itu menurut Muhammad Abang. 1000 kali, tetapi perbuatanmu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilarang, itu jelas-jelas masuk ke dalam. Oke. Jadi gini, Bang. Oh ya Bang, berarti saya kalau tanya, gitu Bang. penipuan Bentar. penebusan dosanya berarti hoax, Bang Jon, Jon. Bang Jon. Ibu, Halo, buktinya orang Bang Jon. Kristen dosanya Bang masih Jon. harus ditanggung Halo. kok. Loh, jelas Ah, itu. Jadi Bro Jon ini Balik kamu intinya. membantah Nabi Muhammad atau tidak? Atau mengikuti Nabi Muhammad? Bang Jonnya. Kenapa? Kenapa? Bang Jon ini mengikuti Nabi Muhammad atau membantah Nabi Muhammad? Saya mengikuti Yesus. Saya tidak mengenal Nabi Muhammad. Berarti oke, jadi gini, berarti membantah Jadi itu gimana ya. saya akan membantah Nabi Kemudian, Muhammad kalau dengar saya nih. tidak mengenal Dengar, Muhammad. Bang. Jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah aku berserah diri kepada Allah. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab. Ya, diberi kitab. Berarti kitab apa? Yesus kan diberi Taurat, kitab juga ya Zabur. kan? Nah, Nabi Musa ya kan, Nabi Ibrahim segala macam. Nah, kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Nah, jika mereka masuk Islam berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Jadi kewajiban kami itu menyampaikan. Itu Bang. Sebenarnya kitab itu sudah diberikan, tapi orang-orang itu berpaling. Nah, Ya gimana ceritanya Musa, Abraham, terus Isa Al-Masih yang bukan Islam, karena Islam belum datang. Kira-kira gimana itu? Hah? Kan ayat itu Bang Jon. mengatakan yang memeluk Islam, Ulang Ya, lagi Bang Odes. yang Yang memeluk telah diberikan Islam. kitab Bang Jon. Kitab sebelum memeluk Al-Quran. Islam. Baca, memeluk Islam tadi. Coba. ini lebih epic lagi nih, Bro Jon. Ini lebih epic lagi nih. Enggak, Ini epic baca moment tadi, nih. dengerin ya. Tidakkah engkau memperhatikan Mengelek ah. Mengawasi, memperhatikan. Taurat? Nah, mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara, memperkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Nah, itu kami harus menyampaikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Ini kabar gembira yaitu azab yang pedih, Bang Jon. Nanti Bang Jon dapat azab yang pedih tuh. Ini saya sampaikan aja tuh kabar gembiranya. Nah. Nah. Jadi ini ayat Ali Imran ini lengkap Bang Jon. Kalau Bang Jon bilang udah baca ayat 1 sampai selesai, kalau nggak paham berarti abang munafik. Saya minta maaf dulu sini saya katakan. Karena ini panjang nih ayat-ayat ini dikatakan. Kalau abang nggak bisa baca Arabnya, baca aja terjemahan. Nah, gitu Bro Jon. Bagaimana jika nanti Ya. Balik kita balik. Balik. Ayat berapa? Nah, coba atas lagi Bang. Tinggal balik lagi. Gagal dia tembak, balik lagi. Masih penasaran. Masih ketemu faktanya Bang. Dia Gak apa-apa itu Bang. Baby di mana? Balik kita. Dari mana sih John? Di sana dia. Kita Apanya, langsung pulang John? aja. Pulang. Gimana? Ya udah yuk pulang. Ya. Itu dokter udah nungguin itu. Oke. Ya oke. Enggak. Ini saya lagi di jalan. Gimana bro? Iya, Dokter sumber udah waras nungguin, udah John. manggil. Hati-hati. Oh, dia lagi ngomong orang. Saya pikir. Iya. Ditelepon tadi sama sumber waras. Di mana Bang Ini Jon yang kalau benar, Al-Quran Bang itu Jon? nggak ada kecacatan, Bang Bang Moto, Jon. Kalau ada di kecacatan Zoom, dalam Al-Quran, ini unsur wafi tunjukkan udah ke masuk saya. Bang Moto. Ya udah saya ke Zoom dulu lah. Lanjut. Oh, ada agenda di Zoom ya? Ada Iya, kajian ada sebentar agenda setengah di jam Zoom. doang kok. Sampai setengah Mau 10. ikut ayo Oh, kita iya, gas iya. ke sana, nanti Iya, di live-in aja. Share link Bang, share link Bang. Iya. Siap.
Siap, More. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwah semuanya. Wassalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini udah kena korban lagi nih satu akun nih, aduh. Siapa? Gimana nih? Siapa bang? Itu Bang Ben Abraham tadi kena report dia. Aku Nggak pun bisa. kena report. Nggak bisa dipakai lagi jadi akunnya? Nggak tahu, bisa kayaknya, tapi mesti kena peringatan. Ini udah kena peringatan juga nih. Bang John, tapi menarik Bang John. Bang John, pembahasan abang tadi itu menarik sebenarnya bang. Cuman kan karena terlalu panas tadi nggak dapat poin-poinnya. Padahal itu kok menarik, daging semua yang kita bicarakan Bang John. Iya, makanya aku bilang, mau siapa tadi terlampau nyerocos, dia harusnya berdiskusi yang baik lah, jangan gargur-gargur kayak gitu. Jadi kena banned kawan, nggak boleh kayak gitu. Apa susahnya sih ngomong dengan saya baik-baik, jelas-jelas aja. Ya kan, Betul Bang John. langsung menyerang itu, nggak bagus itu sifat-sifat yang kayak gitu. Saya ini sudah sering loh naik-naik ke Remu Islam ini. Saya ini mau berdiskusi, bukan mau berdebat. Setuju Bang John. Tapi mohon maaf Audes juga, kan tahu Bang sendiri John. sifat saya. Makanya Bro Audes suka naikin saya karena tahu gimana PL saya. Iya, saya tahu. Cuman mohon maaf juga kalau Bang John tidak paham, tapi dikasih paham, tapi Bang John ngotot di situ juga, salah juga sebenarnya Bang John. Tadi kan saya lagi dengan Syadan tuh, lagi diskusi tentang masalah itu. Tiba-tiba dia naik langsung memotong, kan itu kurang etis lah. Jadi ada tata cara coba. Kalau saya mau menjawab, tolong saya kasih kesempatan menjawab, kan enak dengernya. Ini naik tiba-tiba langsung karena aku pribadi bang kan awam mengenai yang Bang John pertanyakan itu, kan aku masih awam tadi, maka aku pengen tahu jawaban yang benar itu kayak mana. Nah, gitu. Bang Odes, saya juga buka ini bang, Al-Maidah ayat 47, coba kita diskusikan tuh. Oke, bentar ya. Bentar, saya buka Al-Maidah. Ini si Brojek nggak naik-naik ini ya. Saya udah siapin kode-kode sini padahal. Al-Maidah. Dikunci pintu gerbangnya. Ayat? Hah? Yang sampai? Al-Maidah ayat 47. Mama tak di sini lagi, langsung balik ke rumah. Iya, kan langsung balik, tak lagi ke sini dia. Kita balik tadi gitu. Kenapa? Dari tadi. Ya Bang Ben ini bahas kodek. Belum ada orangnya yang mau bahas kodek. Si Jack tuh mana si Jack tuh? Nggak tahu kemana, padahal udah disiapin nih. Ini yang dianggar-anggarin sama dia kan, Fetus Latina nih kan. Ada kodeks apa namanya, Bibos apa katanya kemarin, lupa pula. Nggak ada, capek kita cari nggak ada. Sampai rontok kepala kita nggak ada itu. Ya 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 tuh. Mana tadi kalamullah ayat Al-Maidah ayat 47. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Bro Audes. Ya, gimana Bang? Saya izin turun yang ini ya. Nanti kalau ada waktu saya naik lagi ya. Oke. Siap. Oke. Selamat malam bro. Thank you ya. Yo, malam. Thank you Bang John. Hati-hati jalan Bang John. Mana yang lain mau naik, silakan request aja ya. Yang mau naik request. Biar kita kupas tuntas perkara malam ini. Waduh. Kemana Bang John tuh? Lagi ada kerjaannya. Hati-hati Blang, jangan terjadi apa-apa dulu sebelum syahadat. Iya. Bang John dia udah paham. Iya, enak dia. Alur diskusinya enak. Dia
ada tentang sedikit itu biasa itu Bang. Ya. Tapi nah itu dia. Yang mau naik request ya, Naik Bang Satria. Yang mau naik request. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sayang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Jadi abang-abangku, luar biasa surat Ali Imran ini. Begini, kalau Bang John itu udah kupas surat Ali Imran, seharusnya dia tuh udah mulai kena hatinya tuh. Karena ini ngeri sekali nih surat Ali Imran ini loh. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ya Allah, ini dalam sholat itu kan? Ini bawahnya lagi Bang. Kenapa? Bawah lagi Bang. Dalam historis Yesus dan Maria itu pernah bersujud atau ruku. Ini ngeri nih. Dalam maknanya. Bawahnya lagi Bang, coba Bang. Dia nyambung ya itu. Ya, inilah ini. Ini yang disampaikan sama Leo Jas tadi nih. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Nah, berita-berita gaib di sini disebutkan. Nah, terus. Ya. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Masya Allah. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Ini lebih keras lagi nih. Bentar ya. Bentar. Ini siapa yang minta naik? Dia runutan ayat itu terus merunut tuh. Ingatlah. Ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra. Kalimat firman darinya, yaitu seorang putra. Firman darinya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah SWT. Jadi ini korelasi sama kitab mereka ini sama sebenarnya. Menyampaikan kabar gembira. Allah itu menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maryam, ya kan? Siti Maryam. Tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra. Ya betul, Yesus itu kan firman. Ya, benar ini. Tapi namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka dunia dan akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah SWT. Berarti betul, Yesus itu nggak suka disembah dia. Mereka Bang, ini Bang. Mereka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka itu Bang kan salah mentafsir Bang. Karena mereka itu tidak ada parameternya. Semua yang dianggap mereka bisa diumpamakan, mereka mengumpamakan. Kalau yang nggak bisa ya udah gitu aja, ngalir gitu aja gitu. Makanya orang itu kalau ditanya ini, mereka membaca ayat, tapi nggak mempelajari esensi daripada ayat tersebut. Nah, itulah kenapa ayat tersebut turun? Nah, itu dia. Jadi ilmu perawi hadis itu harus ada. Wal hikmah, wat Taurat wal Injil, ya kan? Dan Allah mengajarkan kepada Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Gini Bang, mereka ini lebih ke misalnya ada sesuatu ayat, mereka tuh bebas, siapa aja boleh mentafsirkan, nggak ada pandang bulu. Makanya mereka tuh kalau bawa ayat, ini menurut aku ya, pasti kayak gitu. Ini menurut aku ya. Nah, mereka aja nggak yakin harus menurut dia gitu, bukan menurut Alkitab. Sadar nggak? Sering kali tuh kalau berdebat selalu mengatakan ini menurut aku. Padahal kan kalau kita jelas ada Ibnu Katsir, kalau misalnya masalah tafsir, kalau tafsirnya ada apa tadi? adalah ulama-ulama yang untuk mentafsirkan. Tapi kalau mereka tuh
nggak ada. Maka bebas Jadi, bebas aja tuh mengerangkum analoginya kayak gini, Bang. ayat-ayat itu. Analoginya kayak gini, matahari itu kan panas. Ketika cahaya matahari kena di bangku sepeda motor, kita mengatakan gini, bangku sepeda motor panas terkena matahari. Nah, asumsi mereka, bangku sepeda motor itu panas, kan gitu. Pada poinnya gini, sesuatu yang membakar itu panas. Padahal kalau kita mengkaji daripada kata-kata panas itu, kalau dia kena sinar matahari, belum tentu apa yang mengenai itu akan panas ataupun terbakar. Jadi mereka nggak menganalogikannya jauh, tafsirannya nggak. Kalau di hadis itu ada perawi hadisnya lagi tentang bagaimana runutan ayat-ayat itu dirunutkan kembali gitu. Kapan ayat itu turun? Atas dasar peristiwa apa ayat itu turun? Nah, mereka nggak mengkaji ke situ, Bang. Makanya lah ada terjadi asumsi liar di dalam perpenggalan ayat. Nah, karena kalau ayat Al-Quran ini diturunkan kan berdasarkan peristiwa yang terjadi. Nah, kalau mereka mau merunut ke situ, mau mempelajari hal ke situ, insya Allah saya rasa terbuka juga bagi yang mau membuka diri. Kalau bagi yang membentengi diri, tentu dia akan menyalah-nyalahi gitu, sepenggal-sepenggal mempelajari ayat. Apalagi ayat-ayatnya dari requestan Pak John langsung ya. Itu sebenarnya udah ngena banget itu. Iya. Makanya itu. Tapi enak loh dia loh. Dia kalau Sebenarnya kita tuh harus jawabnya dengan santun juga. kalau Pak John dikasih pemahaman secara lembut, halus, dia pasti ngerti. Berhubung betul. Ngasih pengarahan beda-beda tipe orang, jadi dia tuh sama aja ikutannya, jadi bentur-benturan. Kalau secara halus yakin dia juga pasti mikir loh, kena itu dia pasti. Makanya tadi aku sibuk typing di bawah, ayo Pak John syahadat, itu udah bener loh. Udah ngena itu dia. Ayat-ayat yang minta dibuka yang dari dia itu udah kena banget itu. Bisa goyangin keyakinan dia itu. Kita kan sesuai pedoman, Bang. Contoh kayak di ayat Ali Imran tadi itu yang dibacakan Mas Audaces. Maka tugas kita hanya memberitahukan, kan gitu, mengkabarkan tentang Al-Quran dan mengimani kitab sebelum Al-Quran. Nah, kitab apa itu kan gitu, Taurat, Zabur, Injil. Kita imani kitab itu. Dikuatkan dengan Al-Quran sebagai rangkuman dari semua kitab itu, penyempurnaannya. Nah, tadi dari diskusi tadi, Bang John kan mempertanyakan makna kitab ini apa esensinya. Seharusnya kita itu cukup menjelaskan esensi kitab secara bahasa ini, secara istilah ini. Nah, kalau kita kajikan di dalam KBBI-nya Indonesia, maka dia rangkumannya itu akan diperkecil dia. Makna secara bahasanya, makna kitab itu. Tentu kalau betul Bang John bilang, kalau dia di dalam KBBI Indonesia dia kitab. Nah, kitab itu artinya buku, memang benar. Tapi kan dia ada dua makna, secara bahasa dan secara istilah. Maka tugas kita menjelaskan bagaimana secara istilahnya. Nah, itu dia. Ini kena kali nih ayat ini nih, ayat 66 nih, Ali Imran nih. Kena untuk kita juga. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti? Nih kena kali nih. Begitulah kamu katanya. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Makanya yang tidak kita ketahui kita berbantah-bantahan juga. Nah, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Masya Allah. Ini jangankan ke oten ini, ke Islamannya kena kali ayat ini. Kena, makanya kita nggak boleh. Begitulah kamu, katanya nih kan. Argumennya sepihak. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi
Mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Berarti kita dilarang, udah kita nggak tahu, berbantah-bantahan pula lagi kan? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Wah, ngeri itu ayat tuh. Tuh buat yang awam-awam banget tuh, nggak boleh tuh kayak gitu. Bener. Iya, yang awam banget itu tujuannya buat yang awam-awam banget, nggak tahu sama sekali, terus tiba-tiba mau ngajak debat. Waduh. Nah, kalau kita mengkaji esensi dari ayat ini turunkan, dia tujuannya kemana aja bang? Ke ahli kitab kan? Kalau ke ahli kitab, betul, ahli kitab tentu, ini jadi. Nah, tujuannya ahli kitab kepada orang Yahudi pada saat itu. Dia ada peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kenapa? Mereka tidak mau mengimani kitab terdahulu. Poin yang atas tadi, Bang. Jadi ada esensi pengaruh daripada wahyu luar biasa Allah. ya. Udah kompleks kok. Segolongan Kompleks kalau ahli Al-Quran kitab. Udah luar biasa udah. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, ya. Tuh, 12 murid sama Paulus tuh. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Mereka menyesatkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, ini lebih ngeri lagi. Sebenarnya mereka itu paham. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya? Yahudi mengetahui kebenaran itu. Nah, yang ikut Yahudi ini kan sekarang pertanyaannya. Mereka tahu kebenarannya, tapi mereka mengingkari kan. Bang Odeses, itu buka Al-Maidah ayat 72-73. Kita kaji lagi. Ini dia nih. Hah? Ini dia nih. Ini dia. Ini Ali Imran atau Al-Maidah tuh? Al-Maidah. Sorry. Ali Imran, sorry. Yuk, silakan apa yang mau disampaikan sambil saya buka. Ayat berapa? 72. Chair. Pupaya. Halo, ya. Iya, halo. keluar orang ini sepi langsung ya. Aduh. Oh, Justin sampai rontok kepalanya pun nggak mau dia masuk room saya deh, Justin tuh. Gara-gara kemarin ya debat. Nggak bakal mau. Sebenarnya debat sama dia itu udah lama. Loh. Ntar ya lagi loading. Debatnya lama, ngenaknya kemarin kali bang. Enggak, dari kemarin dulu sih. Kemarin dulu debat sama dia itu udah sering ke pojok dia. Kapok dia kemarin. Sering ke pojok. Ke pojok dari dulu tuh, bulan-bulan lalu. Udah sering ke pojok. Tapi kan nickname saya kan belum ini. Nickname saya kan masih murid Ustadz Zuma. Follower saya pun masih 100-an tuh. Itu sampai ngamuk-ngamuk dia, Saya pojokin terus kan. Akhirnya apa? Dia ribut sesama Kristen, Justin. Dia membidatin temannya sendiri gitu. Sampai ke Simalikil pun dibidatin sama dia tuh gara-gara saya tuh. Itu dulu. Jadi saya tuh kan naik ke komelnya Oten ya, naik ke hotel buat kacau aja nih kan, buat kacau.
Udah, saya hajar lah pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka ini kan goyang kan. Udah, ternyata dijawab sama kawannya tuh. Nah, kawan yang ngejawab saya diem aja nggak ngebantah apapun. Yang jawab si Justin, loh salah pak katanya. Anda kalau begitu Anda bidat katanya. Wah asik nih, saya panasin terus kan. Saya panasin terus. Udah panasin terus. Akhirnya mereka berantem tuh. Buam, pecah gitu tuh. Masalah bidat-bidat sesama mereka tuh. Iya. Saya makan lah tuh kan. Udah, terus saya izin saya udah ya, kalian intern aja dulu. Saya bilang kan, saya turun. Saya masuk ke tempat lain lagi. Gitu aja kerjaan saya dari dulu tuh. Apa ayat 72 73? Bang. Coba kan buka Al-Baqarah yang akhirannya. Surat berapa? Al-Baqarah lupa tuh ayat berapa, yang jangan dari laqad ja tapi yang dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat berapa itu? Al-Baqarah ayat berapa terakhir? 5 ayat sebelum terakhir lah kalau di surah Al-Baqarah. Lima ayat. Aduh. Ini Oten nggak mau naik gini Oten. Kok diam-diam aja nih Oten ini. Lagi terpukul kali ini Oten nih gara-gara ayat yang tadi ya. Ayolah sadarlah. Kelihatannya Mas. Sadar. Baca Al-Quran kan alergi mereka. Di Islam aja itu wajib mengimani kitab-kitab sebelumnya. Di Islam tuh wajib loh. Kalau nggak mengimani, wah rontok imannya. Kalau kita Islam bodoh amat, mau Bible, mau Injil, mau apa kita pegang aja, bacain aja, nggak ada urusan. Kalau mereka kan alergi baca Al-Quran. Takut ya. Kenapa? Isinya kebenaran semua isinya. Mereka takut bang kalau baca Al-Quran nanti ini takutnya orang berpindah keyakinan. Makanya orang ini nggak berani baca tuh. Tapi begini juga ya, karena namanya ini kan doktrinisasi gitu. Ya tentu kalau memang ya ini nauzubillah min dzalik ya, ternyata agama yang benar bukan Islam. Tentu kita bahkan berpedoman agama yang benar tetap Islam. Kenapa? Karena doktrinisasi itu kan tertanam sejak lahir. Kita nggak bisa menyalahkan juga mereka. Makanya itu ketika mereka mau bertanya, mau membuka diskusi tentang keislaman, tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat pada Al-Quran, kita jelaskan. Jangan kita framing ke pribadi, kita katain dungu, bodoh, segala macam. Itu nggak perlu menurut saya. Nah, jadi ketika adanya diskusi dari mereka, kita lawan dengan data-data, kita kasih fakta-fakta. Ikuti aja ayat Al-Imran yang tadi kan jelas. Maka tugas adalah menyampaikan. Mana? Sejak kapan aku nikah sama Ummu katanya. Naik tante. Halo, assalamualaikum Rahman. Al-Maidah ayat 73 udah tadi. Itulah yang tadi itu tentang menyinggung kebenaran kitab-kitab terdahulu. Nggak pernah menyalahkan kitab terdahulu kalau di Al-Quran kan. Jelas tuh. Bukan Alkitab yang sekarang ya, bukan ya. Catat bukan. Taurat, Zabur, Injil. Bahas makanya kan ada ayat 40. Terkutuklah orang-orang yang mengubah kitab suci dengan tangannya tuh. Karena memang udah nggak jelas lagi isinya. Benar. Tapi kalau kita kan bukan berarti nggak mengimani, tapi yang orinya bukan yang sekarang. Iya. Makanya yang fakta diimani, yang hoax dibuang dalam Al-Quran. Nah,
Kalau kita pelajari Maka ini mengenai satu lagi bang. Ini satu lagi bang. Kalau mereka ini lebih ke kalau membaca Al-Quran itu lebih ke mencari masalah, mencari kesalahan, dan faktanya itu nggak ditemukan. Tapi kalau kita niatnya ingin meluruskan. Kita nggak ada tuh niat kita tuh ingin memframing lah atau ingin mempelintir ayat mereka, enggak. Kita ingin meluruskan contoh bahwasanya Yesus itu utusan. Kita ingin menjelaskan bahwa benar Yesus itu utusan. Kalau mereka enggak, mereka ingin mempelintir aja yang kayak tadi kan, ngejelasinnya menyampaikannya setengah-setengah. Bahkan nggak lengkap itu. Kalau ayat mereka kita lengkap itu ayat mereka kita baca, tapi tetap aja mereka nggak baca. Tapi kalau mereka setengah pasti itu. Kalau lengkap gugur pertanyaan mereka tuh. Gugur. Dia bukan jelek-jelekin agama dia. Gudang movie tuh, udah ngamuk-ngamuk tuh gudang movie tuh. Naik. Nah, Bang. Artinya kita diskusi gitu kan. Kirim permintaan. Ini bukan jelek kan bang? ini sekali lagi ya, ini bukan menjelekkan karena ini bang, kita kan disuruh mengimani itu konteksnya udah final. Kenapa? Karena udah tertaung di dalam wahyu Allah di dalam Al-Quran kan, mengenai imanilah kitab-kitab terdahulu. Nah, Allah katakan itu di dalam surah Al-Imran kepada Rasulullah Nabi Muhammad kan. Nah, imanilah kita dulu. Artinya begini, esensi daripada penurunan wahyu kepada nabi-nabi, termasuk di kitab Taurat, Zabur, Injil lah kita katakan, sebelum Al-Quran. Nah, atas dasar peristiwa-peristiwa yang terjadi. Artinya apa? Di saat ada peristiwa yang terjadi di Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nah Allah menurunkan wahyu tuh sebagai penerangan kepada umat. Nah, dengan diturunkan wahyu itu. Namun kan di sini para ahli kitab tadi di Al-Quran mengatakan, ahli kitab maksud ini siapa? Kaum Yahudi. Mereka menentang atas kebenaran wahyu tersebut. Bukan Kristen, tapi kaum Yahudi. Para ahli kitab ini kan kaum Yahudi yang dimaksud di dalam Al-Quran itu. Kalau kita mentafsirkan secara kajian-kajian Al-Quran yang lebih runut lagi kan. Nah, Bang John Peter tadi mengatakan, kalau memang kitab arti dari Kamus Bahasa Indonesia itu adalah buku, maka dia dirangkum secara utuh gitu maksudnya. Ada rangkuman. Enggak kayak gitu. Kenapa? Kitab yang dimaksud di sini, kita katakan Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, itu pengwahyuannya kepada Rasulullah, kepada nabi-nabi terdahulu, itu secara berangsur. Artinya apa? Ada peristiwa, maka diturunkanlah ayat ini. Ada satu peristiwa, turunkanlah ayat ini. Nah, dia nggak bisa dikatakan buku yang dirangkum. Beda maknanya. Maka saya bilang tadi ke Mas Audaces, kalau memang secara KBBI makna kitab itu apa, maka kita akan tercerna lagi secara KBBI bahasa Arab. Dia itu akan ada dua esensi yang berbeda gitu. Contoh kayak makna Allah tadi. Secara KBBI Indonesia adalah Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita kaji secara KBBI-nya Arab, bahasa Arab, maka Allah di situ adalah Tuhannya umat Muslim, atau yang diartikan sebagai Rabbi atau Ilahi. Nah, kan udah beda konteks, jauh bedanya. Betul. Nah, hal-hal yang kayak gitulah. Kalau memang ada pertanyaan dari kayak Bang John tadi, kita jelaskannya secara runutan ya. Satu persatu, secara bahasa, secara istilah. Nah, kalau dia kaji ke ayat Al-Quran, begitu juga kita sampaikan. Ayat Quran ini bukan rangkuman dari perkataan Rasulullah. Rasulullah katakan ke sahabat, nah ini ada wahyu dari Allah, catat. Bukan kayak gitu. Allah menurunkan wahyu secara peristiwa yang terjadi pada saat itu. Turunlah. Nah, ada peristiwa selanjutnya, turunlah. Bukan kayak kita lagi nyatat, lihat papan tulis, guru nulis, beda. Nah, itu yang harus, karena adanya peristiwa tadi. Nah, itu dia poinnya.